Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi routing statik. Oke, langsung saja ke pembahasan. Silakan buka aplikasi Cisco Packet Teacher. Kemudian buat topologinya seperti ini. Kita membutuhkan 3 buah router. Kita gunakan yang router PT saja. Kita rubah dulu namanya router 1. Itulah. Kita rubah nih router 3, router 2, router 1. Selanjutnya kita membutuhkan 3 buah switch. Kita gunakan switch yang ini, PT switch. Kita butuh 3 switch. Kemudian membutuhkan 6 PC client. Nah, untuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar router, kita gunakan kabel yang serial DCE yang ini. Untuk router 1 gunakan yang serial 20, kemudian hubungkan dengan serial 20 di router 2. Kemudian di router 2 gunakan serial 3/0, hubungkan dengan router 3 ke serial 2/0. Jadi kurang lebih ini untuk interface yang ini menggunakan SE2/0. Kemudian yang ini juga SE2/0. Kemudian yang ini SE2/0. Dan yang ini menggunakan serial SE3/0. Seperti itu. Selanjutnya dari router ke switch kita hubungkan menggunakan kabel straight. Pada router 1 gunakan yang fast ethernet 0/0, hubungkan dengan switch dengan fast ethernet 0/1. Yang ini juga sama, router 2 sama, ke switch 2 sama, kemudian ini ke sini juga sama. Nah, kalau kita kasih nama, jadi yang ini terhubung dengan FA 0/0. Kemudian di router di switchnya terhubung dengan FA 1/0 ya, kalau nggak salah. Kita cek dulu. FA 0/1 terbalik. Kemudian ini FA 0/0 juga. Ini FA 0/0 juga. Kemudian ini FA 0/1, FA 0/1. Kita cek dulu. 0 sudah sesuai, 001 sesuai, 01 sesuai. Nah, jadi untuk penamaan ini itu sebenarnya kalau mau tidak dimasukkan atau tidak diberi nama itu juga tidak apa-apa ya. Masih bisa terhubung nantinya. Ini hanya untuk pengenal saja. Jadi lebih memudahkan lah antara kabel ini. Jadi si router ini terhubung dengan switch ini melalui Ethernet 0/0 di switch dan Ethernet 0/1 terbalik ya, 0/0 di router dan 0/1 di switch terhubungnya gitu ya. Sama yang lainnya juga. Selanjutnya hubungkan switch ke setiap komputer yang ada. Gunakan kabel straight saja. Nah, yang pertama hubungkan dengan fast ethernet 1/1 ke sini, ke PC fast ethernet 0,
kemudian ini Ethernet 2/1, ini sama 1/1 ke sini dan seterusnya ya, 2/1 ke sini, ini ke sini. Oke, untuk pembuatan topologinya sudah selesai ya. Kalau misalnya ingin diberi lagi nama di sini di setiap kabel ininya ya, mangga, boleh silakan. Kita kasih nama saja. Yang ini itu terhubung dengan port berapa ya? FA1 ya. Berarti ini yang sini FA1 A1/1, kemudian di sini FA2/1, ini FA1/1, FA2/1, FA1/1, FA2/1. Oke, ini coba cek ini FA berapa? FA2/1 sesuai ya, sama. Oke, untuk pembuatan topologinya sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke tahap konfigurasi untuk ketiga router yang ada di sini dan ke-6 PC klien yang ada di sini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat langkah-langkahnya itu dalam bentuk code seperti ini. Nanti insya Allah untuk format atau langkah-langkah ini akan saya upload di web ya. Nanti saya sertakan untuk link websitenya di deskripsi. Jadi tinggal bisa mengikuti yang ada di web seperti ini atau juga bisa mengikuti yang ada di video. Ya, kita langsung saja untuk melakukan konfigurasinya berdasarkan yang ada di sini ya. Nah, untuk ketentuannya saya sudah buat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi untuk router 1, router 2 dan 3 portnya menggunakan yang ini untuk router 1, kemudian addressnya ini, networknya ini. Ya, bisa dilihat saja untuk konfigurasi pengalamatan IP-nya ya, termasuk portnya juga. Kita langsung saja ke konfigurasi router yang pertama. Mana ya? Yang ini ya. Oke, kita masuk ke konfigurasi router yang pertama. Klik di sini, kemudian CLI. Nah, kalau misalnya ada dialog seperti ini, bisa dilakukan, bisa diklik di keyboard Ctrl+C saja, kemudian enter. Yang pertama, ketikkan N untuk mengenablekan ya, kemudian ketik conft, kemudian int yang pertama akan kita beri address untuk ini ya, SE2/0, SE2_0, enter. IP address 192.168.1.1, netmasknya 255.255.255.0, 1.1 ya kalau nggak salah IP-nya ya, benar 1.1 ya. Nah, ini saja, kemudian enter, no SH, kemudian X. Sekarang untuk FA 0 nya ya, int FA minimize. Nah, FA0/0 itu adalah yang ini ya, yang ini FA0/0. Jadi saya akan memberikan address untuk FA0/0, FA0/0
IP address 192.168. IP-nya sebentar, berapa tadi? IP-nya 3.1 ya. 3.1 255.255.255.0 enter, no sh enter, kemudian X. Untuk pemberian address di router 1 sudah selesai. Selanjutnya kita berpindah ke router yang kedua. Ini bisa di close saja, kemudian masuk atau klik ke router kedua, CLI CTRL-C, kemudian enter, N conf T, kemudian IP INT yang pertama kita beri address untuk yang ini, SE2/0, IP address 192.168. addressnya itu kita buka tabel dulu, addressnya 1.2. oke ya, S1.2, kemudian 255.255.255.0 enter, no sh enter, kemudian X. Sudah selesai untuk pemberian address yang SE02. Selanjutnya kita beri address untuk SE3/0, IP address 192.168. SE30 addressnya 2.1 255.255.255.0 enter, no sh, kemudian X. Selanjutnya kita beri address untuk FA0/0 yang ini ya, INT FA0/0, IP address 192.168, addressnya 4.1. sorry, mana sih tadi ini ya, 4.1 255.255.255.0 enter, no sh enter, X enter. Untuk konfigurasi router 2 sudah selesai. Sekarang kita pindah ke router yang ketiga. Ini di close, kemudian klik router yang 3. Nah, di sini kita akan memberi address untuk yang SE2/0 ini dan FA0/0 ini. N, kemudian conf T, conf T INT SE2/0, IP address 192.168, addressnya 2.2 dan FA 5.1 ya. 2.2 enter, no sh, kemudian X. Selanjutnya address untuk FA0 INT FA0/ belum di udah di X, INT FA0/0, IP address 92.168.5.2 255.255.255.0 no sh enter, kemudian X. Oke, sampai sini sudah selesai untuk pemberian address dan net mask untuk setiap router yang ada di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah,
ada ya 3.1, kemudian serial 2 nya 1.1, router yang kedua mulai hilang. Router yang kedua serialnya 1.2, serial 3 nya 2.1, FE0/0 nya 4.1. Kemudian yang terakhir yang ini serial 2 nya 2.2, kemudian Ethernet 0/0 nya 5.2. Selanjutnya kita konfigurasi address, netmask, dan gateway untuk setiap klien atau komputer yang ada di sini. Nah, di sini juga sudah, ini sudah ditentukan ya, mulai dari PC0 sampai PC4. Nah, sebenarnya mau tidak sama dengan ini juga bisa, cuman dibedakan hanya ujungnya saja. Jadi 3.10 misalnya, 3 titik yang ini 30 itu bisa. Asal networknya itu sama, berada di satu segmen yang sama dengan router yang terhubung. Nah, untuk sekarang kita samakan saja dengan yang ada di sini ya. Untuk PC0 dan 1 networknya ini 3, kemudian 2 dan 3 4, 4 dan 5 itu 5. Yang ini 3 ya. Klik PC0 nya, kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration. Di sini tinggal diisi saja. Ini 3.2. Kemudian gateway-nya 3.1. Kalau sudah di close, lanjut ke PC yang lainnya. 92.168 3.3 3.1. Close, lanjut ke PC 2. Ya, ini tinggal sama lah semuanya ya, caranya untuk memberi IP address. 4.1. Kalau misalnya bertanya-tanya 4.1 ini didapat dari mana ya IP gateway-nya? Ini adalah IP dari router yang terhubung ke switch kita melalui port ini FA/0. Misalnya yang ini, yang router 1. Nah, fast Ethernet 0.0 adalah 3.1. Nah, itu adalah address yang dijadikan sebagai gateway untuk PC0 dan PC1. Itu ya. Ini sudah. Kemudian PC3 ini belum. 4.3 4.1. 4.2 4.1. Sorry, ini bukan 4 ya, ini 5 ya. 5.2. Salah ya. Itu 92.168 5.2. Sudah ya, 5 dipakai di mana ya? Sebentar. Ini 3. Ini ini salah tadi. Untuk FA0 bentar. Nah, ini harusnya 5.1 ya, bukan 5.2. Ya, sudah dirubah. Jadi tadi pada saat konfigurasi itu ada yang keliru ya. Nah, pada pemberian address yang ini nih, untuk address FA0/0 itu addressnya 5.1 bukan 5.2. Jadi silakan dirubah lagi ya menjadi 5.1. Kalau tidak ingin diketik
di sini itu bisa dengan cara yang tadi saya lakukan. Jadi bisa diklik di sini, kemudian pilih config, pilih fast ethernet 0/0. Nah, ini tinggal dirubah addressnya. Tadi kan semula 2 ya, rubah menjadi 1. Oke, sudah. Lanjut ke sini, pemberian address untuk kliennya. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi routing statiknya. Pertama kita konfigurasi di router 1. Masuk ke router 1, kemudian CLI. Ketik ini ya, IP root, IP network dari router 2. Oke, kita langsung saja. IP route 192.168.2.0/0 spasi SE2/0. Enter. Kemudian ketik yang keduanya. Agar cepat, bisa menggunakan arah atas saja di keyboard. Kemudian rubah angka 2-nya menjadi 2 menjadi 4. Kemudian enter. Arah atas lagi, rubah menjadi 5, kemudian enter. Untuk router 1 sudah selesai. Untuk router 1 sudah selesai. Selanjutnya kita ke router yang kedua. IP root, kemudian masukkan IP-nya 3.0 port SE2 ya. Ini saja 92.168.3.0 spasi 5.0 spasi SE2/0. Kemudian enter. Arah atas. Kemudian SE2 rubah menjadi 3. Dan ini rubah menjadi 5. Kemudian enter. Untuk router 2 sudah selesai. Terakhir kita lanjut ke router yang ketiga. Sini. Kemudian CLI. Enter. And conf IP root. IP-nya ini ya, 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 SE2/0. Kemudian enter. Arah atas satunya dirubah menjadi 3. Enter. Arah atas lagi, 3-nya rubah menjadi 4. Kemudian enter. Oke, sampai sini untuk konfigurasi routing statisnya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan uji coba ya, menggunakan amplop ini. Ya, apalah namanya, pokoknya saya nyebutnya amplop saja ya. Kita coba dari PC0 ke PC1 sudah terhubung. Kemudian kita coba ke router yang kedua ya. Jadi dari PC1 ke PC2. Masih in progress, valid. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Kita hapus dulu. PC1 ke PC2 sukses. PC1 ke PC3 sukses. PC2 ke PC4. Pasti valid dulu.
Kita coba lagi PC1 ke PC4, sukses. Hapus dulu. PC1 ke PC5 valid, kita coba lagi 1 ke 5. Nah, sukses ya. Jadi kalau awal-awal, kalau pas pertama dicoba itu pasti ada file dulu ya, soalnya itu berbeda router, jadi melakukan routing dulu antar router gitu. Jadi biasanya ada pesan file dulu, tapi nantinya kesananya sukses ya. Kita coba dari 4 ke 1, sukses. 5 ke 2, sukses. 0 ke 4, sukses ya. Sudah sukses lah semuanya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa diikuti ya, dan bisa dikerjakan oleh masing-masing siswanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.